ketika ini dirujuk sebagai sebuah filosofinya ya, karena visi dari negara kita, konstitusi dasarnya kan Undang-Undang 45. Iya. Lalu ini diimplementasikan dalam sebuah bentuk kebijakan untuk menolong rakyat miskin. Indonesia ini ada kemiskinan ekstrim. Maka kalau kita melihat ini, sesungguhnya kalau menurut saya itu keberpihakan negara pada rakyat miskin. Memang akan kehilangan banyak APBD maupun APBN. Tetapi demi kepentingan rakyat Indonesia dalam garis kemiskinan ekstrim, saya setuju itu diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur, senang sekali dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini saya Mustika Ratna yang kembali hadir untuk menyapa Anda. Tentunya bukan sekadar menyapa, tetapi saya juga nanti akan berbincang dengan narasumber kita dari DPRD Provinsi Jawa Timur pada kali ini. Kita akan berbicara mengenai sekolah rakyat ini, Dulur. Nah, kalau bicara soal sekolah rakyat dengan siapa ya, maka saya akan berbincang. Surprise dulu dong ya. Sudah ada Ibu Dr. Anda Sri Untari MAP, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga penasehat fraksi PDI Perjuangan. Beliau jelaslah dari fraksi PDI Perjuangan. Siapa yang tidak kenal nama Ibu Sri Untari? Yang kita kenal juga beliau ini sosok Sri Kandi Koperasi di Indonesia. Ibu Untari, terima kasih sudah bersedia datang. Sami Mbak Tika yang hari ini tambah cantik. Terima kasih. Masya Ibu Allah. juga nggak kalah cantik. Vibrasi Ibu itu selalu positif. Jadi apa ya, berpengaruh baik untuk sekitar, termasuk ke saya. Alhamdulillah. Saya juga ketularan cantik. Ibu bisa aja. Terima kasih. Bu Untari ini kegiatannya banyak begitu ya. Seperti apa sih Bu kemudian kalau kita harus terus menjaga Vitalitas. Betul. Seperti apa Ibu? Yang pertama itu bersyukur. Pertama atas kesehatan yang baik. Yang setiap hari tentu diupayakan ya untuk sehat itu. Sehat itu tidak bisa tidak diupayakan. Tidak mungkin sehat begitu saja, tidak. Dengan cara memilih makanan yang sehat. Makanan sehat tidak harus selalu mahal. Tapi bayam, kangkung. Itu kesukaan saya loh. Manisa. Hampir tiap hari makan direbus. Iya, suka. Murah, meriah, gampang masaknya, nggak pakai diulek-ulek. Betul. Cuma dikeprek-keprek cemplungnya. Kecuali yang diulek sambel loh Bu. Saya sih nggak suka sambel. Oh, saya pecinta sambel. Sejak kecil nggak suka pedes. Sajane kepingin Mbak makan pedes itu. Nanti Tapi latihan, Bu. ketika makan pedes hidung, mata. Iya, sudah langsung ini ya menunjukkan efek reaksi, sampingnya. efek samping. Maka saya gak berani lah makan pedes. Kalau kue nguin ngono ku ya tak mambak, tapi baru ngono minum air panas minum ini. Oh gitu. Jadi ada terapinya sendiri ya Bu ya. Pertama bersyukur, iya. Kedua ya itu tadi memilih cara hidup yang sehat. Betul. Tidur saya sebenarnya cuma 4 jam. Tapi kan tidur yang berkualitas. 4 Masya jam Allah. tapi berkualitas. Iya. 4 jam paling lama 5 jam. Dampaknya baik. Tiap hari. Terus berpuasa. Enak. Itu sepertinya salah satu kuncinya Bu Untari. Selalu terlihat fresh juga loh Bu. Terlihat loh ya. Terus Maksudnya orang senyum itu kan nggak kulaan lah Mbak. Kenapa sih senyum aja susah? Orang senyum nggak kulaan, gigi yang nggak kulaan, mulut nggak kulaan aja. Ada orang yang tiap hari gitu aja. Saya nggak mau begitu. Karena salah satu sedekah paling murah tanpa biaya itu tersenyum. adalah senyum. Oke, Gitu. Bu, kita minum dulu ya. Minum dulu ya, Mengawali, biar cerdas ya. Iya, betul. Mengawali podcast Bismillah. kita kali ini. Ya. Bu Untari, seger ya Bu ya? Alhamdulillah. Air mineralnya hangat. Hangat. Iya, betul. Minum herbal. Loh, iya, betul. Muncur sering. Oh, Setiap iya, hari iya. saya minum itu. Jadi Ibu nih rajin ya? Maksudnya Ya, rajin kan juga ada artinya yang dalam bikin kan memperhatikan. kencur sering. Iya, ada yang Kasih membantu. cor panas gitu tinggal
Kalau puasa itu taruh di termos dulu, nanti tinggal kasih tuang air panas. Dan dibawa Jadi, tuh kemana-mana. bawa kemana-mana. Penak, Mbak. Nggak usah beli. Iya betul. Gini-gini tok. Lebih Gini. higienis juga kan Lebih kalau misalnya higienis. kita bikin sendiri ya Bu Untari Iya, ya. betul. Bu Untari ini dulur dari Dapil Jatim 6 ya, Jatim Malang 6, Raya, Malang Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu. Yes. Oke, bicara Kota Batu ini ada kaitannya sama sekolah rakyat loh Bu. Tapi kita bicara dulu Bu Untari terkait dengan konsep sekolah rakyat. Ini kan kabarnya memang akan diimplementasikan di bulan Juli tahun ini ya, di tahun ajaran baru 2025-2026. Nah, itu seperti apa sih Ibu? Kalau saya melihat visi besar dari Pak Presiden kita, Iya. itu melihatnya sampai kepada perintah konstitusi. Jadi di dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lalu kemudian pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, ketika ini dirujuk sebagai sebuah filosofinya ya, karena visi dari negara kita, konstitusi dasarnya kan Undang-Undang 45. Iya. Lalu ini diimplementasikan dalam sebuah bentuk kebijakan untuk menolong rakyat miskin. Indonesia ini ada kemiskinan ekstrim. Kemarin di Jawa Timur tinggal 1,16. Tapi itu masih setara dengan sekitar 800.000 anak orang. Itu di Jawa Timur ya? Jawa Timur. Nah, saya kan membaca dari data APBD, dari KUA dan kemudian kebijakan umum anggaran dan pertanggungjawaban APBD itu. Maka kalau kita melihat ini, sesungguhnya kalau menurut saya itu keberpihakan negara pada rakyat miskin. Itu keberpihakan. Baik. Karena konsepsinya sekolah ini boarding school, lalu kemudian karena boarding school sama dengan asrama kan, lalu diberikan kurikulum umum, lalu kemudian juga diberikan kurikulum yang bersifat pembinaan karakter. Nah, sehingga anak-anak di sini dididik dengan khusus, umum dan khusus, dan mereka berasal dari keluarga-keluarga yang masuk datasen. Datasen itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial nasional yang terbaru setelah DTKS, desil 1. Kalau udah desil 1 Mbak, itu udah nemen yang kemiskinan ekstrim. Padahal di banyak kasus anak-anak dari keluarga miskin ini agak susah sebenarnya dilakukan upaya-upaya yang bersifat biasa. Kenapa? Karena memang orang tuanya miskin. Dari orang tua miskin ini tidak mampu ini melahirkan cara mendidik yang karena pengetahuannya kurang, ya. Kondisinya dalam kemiskinan, pengetahuannya kurang. Makan saja tiap hari harus mencari. Nah, kalau negara menolong yang seperti ini, menurut saya ini adalah satu keputusan penting yang mesti harus disambut. Memang akan kehilangan banyak APBD maupun APBN. Tetapi demi kepentingan rakyat Indonesia dalam garis kemiskinan ekstrim, saya setuju itu diambil. Karena bisa dikatakan juga ini terkait dengan investasi pembentukan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kita bicara tentang Indonesia emas 20 tahun lagi. Sekarang kan 80 tahun ya kita merdeka, 2025, berarti kurang 20 tahun untuk Indonesia emas. Penyiapannya bagaimana? Karena kalau melihat anak muda kena judul, kena game online, kena seks bebas dan sebagainya, kan miris. Belum lagi kena narkoba dan sebagainya. Nah, ini kan anak-anak ini kalau tidak didik dengan baik bisa dekat-dekat ke arah hal-hal seperti ini. Kenapa? Pengawasan orang tua kurang. Kenapa orang tuanya nggak bisa ngawasin? Cari duit, cari makan. Maka saya diajak untuk membangun sekolah rakyat ini, saya senang, Mbak. Sangat semangat ya pastinya ya Ibu Untari ya. Bu Untari, itu kan juga sudah ada sebenarnya ya sekolah yang untuk keluarga atau anak miskin begitu. Apa sebenarnya bedanya dengan sekolah rakyat ini? Ya, sekolah yang sekarang ini anak-anak kita untuk yang miskin ini kan di cover dalam bentuk PKH. Jadi KPM PKH itu salah satunya adalah
jika ada anaknya yang sekolah, ada lansia, ada ibu hamil, begitu. Nah, mereka dibantu melalui KPM-PKH itu. Jadi keluarga pendamping harapan. Iya. Nah, tetapi ini kan sekolahnya karena ini bebas, artinya keluarga ini bebas menggunakan uangnya untuk apa. Terkadang bisa juga itu tidak masuk ke sekolah uangnya ya. Dan ini kan pasti sekolah-sekolah umum, di mana sekolah umum ini ya kurikulumnya ya kurikulum umum saja. Tapi kalau sekolah rakyat dibikin boarding school, ada pembinanya yang berasal dari mereka-mereka yang paham tentang pendidikan karakter dan kebangsaan, kan bagus. Oke. Jadi memang Saya ada ini soalnya nilai pernah plusnya. pernah ikut Lemhanas. Iya. 2 minggu saya Lemhanas. Di Lemhanas ya, Bu, ya. Diajari belajar strategi, diajari Oke. pistol, diajari AK-47. Saya senang ketika diajak Lemhanas itu. Di Iya. situ diajari para waktu itu pengajarnya para mantan jenderal ya. Artinya jenderal-jenderal yang sudah pensiun, Betul, yang iya. sudah tidak lagi aktif. Artinya kami wawasan Nusantaranya menjadi kena. Nah, anak-anak ini kalau tidak diberikan indoktrinasi tentang keindonesiaan dengan kuat, Iya. gara-gara ini arus informasi yang demikian deras, anak-anak bisa loss terhadap ideologi negara. Baik, Bu, artinya begini, memang saat ini yang namanya pendidikan karakter itu sangat penting. Bagi saya ya, kemarin saya baca di Litbang Kompas sekitar tanggal 1 Juni orang-orang yang dari 1000 responden itu Iya. mengatakan bahwa Pancasila 80%-nya masih mendukung Pancasila. Tapi di tingkatan Gen Z sudah mulai berkurang. Ini data ya, hasil survei. Maka menurut saya kalau ada seperti ini, negara mengalokasikan untuk mereka yang papa, yang susah cari makan, yang mereka butuh perawatan dengan baik, yo wes lah yuk dilakoni. Kalau saya. Dan itu saya, harus kita dukung pastinya. Saya mendukung sepenuhnya. Saya melihat banyak orang yang tidak bisa sekolah. Kalau saya dulu ibu saya tidak cerdas, mungkin saya juga cuma sekolah SMA. Tapi ibu saya cerdas karena beliau guru. Maka dalam kekurangan kami sebagai keluarga, anaknya 10 Mbak. Sehingga kan akhirnya ibu memilih bagaimana caranya bisa memberikan anaknya pendidikan. Anak nomor 1 sampai nomor 6 itu hanya sekolah sampai SMA. Iya. SPG gitu ya. Sekolah pendidikan. Nomor 7 sampai 10 bisa sekolah S1 dan S2-nya sekolah sendiri. S2, S3 sekolah sendiri. Ini dari orang tua yang memahami pendidikan. Nah, apakah anak-anak kita nyunsai Bapak Ibu yang berasal dari kemiskinan ekstrim tadi paham soal itu? Kami menahan untuk tidak makan. Ibu mengajarkan berpuasa kepada saya. Salah satunya yang ngajarin puasa itu ibu. Puasa Senin Kemis. Tapi artinya itu puasa kemudian weton. ke depannya itu berdampak positif. Berdampak ya, positif untuk pada Ibu saya Untari. untuk bisa tangguh menghadapi apapun, nggak bingung cari makanan, lapar-lapar Iya, dikit iya. ya nggak apa-apa karena Sudah biasa, daripada ya. lapar tidak ada yang dimakan, mending puasa sekalian. Tirakat itu membawa hasil sangat Yes. dan penuh keajaiban pasti ya nanti kehidupan kita. Insya Allah, karena Allah itu kan seperti sangkaan hambaku. Iya. Aku bersangka baik terus kepada Allah tiap hari. Agar kemudian selalu hal baik ya Ibu Iya. yang selalu datang ke hidup Ibu Untari, ke hidup saya, ke hidup kita Insya semua. Allah. Kan kita tidak hidup sendiri. Betul. Ada keluarga yang bersama kita, Iya. ada tetangga, ada komunitas. Semakin kita memberikan vibrasi baik, maka semakin akan banyak orang-orang tervibrasi. Hukum energi, Mbak. Betul, energi Iya. hukum tarik menarik. Iya. Bu Untari, kemudian kalau terkait dengan sekolah rakyat itu sendiri, sebentar itu lokasinya itu kan ada yang di Di Jawa Batu. Timur itu ada 3. Itu di Satu mana? untuk SMP ada di Batu. Itu UPT-nya Dinas Sosial untuk para anak-anak muda itu yang terlantar. Kemudian di Kota Malang ada 1 untuk SMA, itu di BPSDM. Yang dulu adalah gedungnya sekolah PDN. Kan kemudian jadi BPSDM. Iya. Kemudian itu untuk SMA. Untuk SMK di SMK Maritim Lamongan. Jadi waktu itu zaman mulai Pak Dekarwo membangun SMK Maritim. Ya, Kenapa? Karena Jawa Timur itu 23 kabupaten kota dilalui laut.
yang selebihnya tidak. Maka sangat butuh kita itu untuk bicara tentang kemaritiman. Nah, kemaritiman itu tentu adalah vokasi, karena dia satu aspek, bukan keilmuan secara menyeluruh. Oleh karena itu dibuatkanlah SMK Maritim. Baru selesai. Nah, daripada bangun gedung lagi, di situ sudah seluruh sarprasnya bagus, lengkap ya. Sudah dipakai itu aja. Ketika Kepala Dinas Sosial dan Pendidikan minta izin pada kami, silahkan dipakai. Saya setuju itu. Jadi kita nggak usah ngeluarin duit lagi untuk bangun gedung. Karena idealnya tuh 26 hektar. Idealnya. Kenapa? Diminta ada satu kelas, satu SD, SMP, SMA itu minimal 1.000. Nah, per level. Baik. Maka kita sedang mendorong untuk uji coba baru ini. Di Batu siswanya sudah penuh. Menurut laporan dari Sekretaris Dinas Sosial. Tinggal di Kota Malang mungkin kurang 1-2. Lalu di Maritim Lamongan saya masih belum dapat info. Kalau di Batu sudah penuh itu artinya yang 1.000 itu sudah penuh 1.000 atau maksudnya baru, kuotanya berapa? Baru 100 atau berapa? Tapi paling tidak peminatnya sudah banyak ya Bu Untar ya. Nah, ya emang kalau nggak ada yang mau. Tapi memang berusaha untuk bukan menggiring ya Mbak, mengajak lah anak-anak kita yang berada di Desil 1 ini. Ini kan kompleks ya mereka ini. Ini butuh yang namanya kearifan, kesabaran. Ayo nak sekolah ning kene lho. Ning kene sekolah api. Besok nek lulus iso ngene ini, kamu nggak usah bayar bapak ibumu, tapi tetap bisa melihat ke sini, kamu sekolah di sini. Begitu kan? Itu negara tidak abai pada mereka. Berarti memang di sini benar-benar negara hadir begitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada mereka sama-sama bisa mengenyam pendidikan yang layak tentunya. Apalagi untuk pendidikan dasar ya Bu Untari. Kalau terkait dengan guru dan kepala sekolahnya itu sendiri seperti apa Bu Guru dan kepala sekolahnya tetap akan direkrut. Sumber perekrutannya untuk guru itu mulai dari rekrut guru ASN, PNS atau P3K, kemudian penugasan guru ASN, kemudian seleksi instansi dari lulusan PPG calon guru, kemudian kontrak kerja individu atau KKI dengan KL. Jadi dipersiapkan seperti itu untuk guru-guru di sekolah rakyat. Tetapi saya pesan kepada Dinas Sosial, tolong gurunya juga dicarikan yang sabar, sing telaten. Iki mereka penting juga ya itu ya. Ngomong anak-anak yang energinya berlebih lah, karena terlalu banyak sering di luar. Sehingga energinya berlebih. Energinya berlebih, Bapak Ibu gurunya harus punya kesabaran. Jiwa psikologinya harus punya. Dan kesabarannya yang luar biasa. Ngasuh anak-anaknya orang mampu yang dari rumah sudah diasuh dengan baik, dengan ngasuh anak-anak ini. Beda. Mungkin frame pemahaman itu yang harus dimiliki oleh guru maupun kepala sekolah yang nanti akan menghandle sekolah rakyat ini ya Bu. Makanya kami juga memberikan saran pada Dinas Pendidikan, tolong mempersiapkan guru-guru yang mentalnya baca. Karena mengasuh anak-anak kita yang memiliki tingkat kelincahan lebih tinggi daripada yang lain, karena ya fondasi pendidikan orang tuanya masih kurang. Sehingga mereka banyak di jalanan. Kalau mereka banyak di jalanan, mereka pasti dapat sih pembelajaran dari jalanan. Tapi jalanan kan tanpa tidak ada filter, tidak ada batasan. Jadi benar-benar bebas. Itu gunanya butuh kemudian mereka ke sekolah rakyat yang memiliki jiwa mendidik yang tinggi. Maka sabar. Gurunya ya jangan ikut-ikut main HP-HPan terus gitu, nanti anak-anak juga supaya fokus. Artinya ada treatment khusus sebenarnya Bu, ada untuk melalui menghandle pendidikan anak-anak karakter ini. itu. Jadi kalau saya melihat anak saya waktu sekolah SMA Taruna, tadinya di rumah tuh ngak-ngik-ngok ngalem. Diluk-diluk mulu, SMP ya. Masuk di situ, habis itu keluar keren banget, kewendel Mbak. Saya sampai
Duh, kamu kok berbeda banget Leo. Dan perbedaannya Apa yang signifikan. kamu rasakan? Nah, karena kan memang di Taruna itu ada pembina. Kalau yang Taruna Nala pembina dari Angkatan Laut, Iya. Taruna Bayangkara dari Angkatan Darat dan seterusnya. Ini dibina seperti itu sehingga anak-anak tuh diarahkan untuk disiplin pada dirinya, disiplin pada organisasinya, lalu mereka kemudian diajari disiplin pada lingkungannya paling dekat, apa itu kamarnya. Oke. Jadi boleh pulang kalau spraynya uang klidik dijatuhkan mendal ting baru boleh pulang. Sedetail itu ya Bu Untari ya. Jadi saya ingat, kok adik bisa pulang? Aku sprayku kenting mah. Spraynya kenting Iya, ya. iya. Dijatuhi uang ini uangnya mendal begini. Nah, Jadi itu ini artinya kalau tidak sudah berasal bagus dari tatanan caranya. kedisiplinan tinggi kan nggak bisa. Jadi kalau di Taruna makan aja siap. Iya. Buat makan. Nah, jadi saya Seperti melihat itu. sendiri, kita lihat dari jauh seperti ini. Maka anak-anak jadi mandiri, tidak ngok kendel. Baik. Tuh. Kemudian Bu, kalau kita bicara mengenai anggaran. Ya. Nah, ini kekuatan anggaran seperti apa Bu Untari? Ini rupanya dikeroyok oleh 3 jenjang. Kabupaten kota untuk SMP, Oke. kemudian untuk SMA SMK itu provinsi, lalu pusat juga melalui Kementerian Sosial dan kementerian yang lain. Iya, iya. Ini mengeroyok anggaran supaya bisa membuat ini menjadi berhasil. Maka saya sarankan pada Provinsi Jawa Timur coba 3 ini dijalankan dulu. Nanti kendalanya apa setahun ini? Kalau ini sudah, bolehlah membuka-buka yang lain. Kan ada rencana di 10 kabupaten kota ada yang siap. Iya. Gitu. Karena memang kayak begini Mbak, set plan-nya dibuat sangat rapi, sangat Betul. ini gitu. Jadi Rapi, lengkap, detail ya Bu Untari. harus ada laboratorium, ada asrama, ada ruang makan, ada ruang kelas, Iya. ada ruang kasek pasti ya, ruang ibadah, ruang UKS, ruang keterampilan, fasilitas olahraga. Itu semua membutuhkan sarpras dengan biaya yang tidak murah. Tapi bagi saya, semahal apapun kalau itu untuk kepentingan membangun generasi ke depan, Iya. itu harus dilakukan. Karena kita bakalnya pasti undur lah karena usia. Iya. Nah, estafet berikutnya siapa? Ya anak-anak kita yang sekarang ini yang mulai dari SMA sampai mereka sudah di generasi milenial itu. Kan Karena- 100 tahun, di 100 tahun kan tinggal 20 tahun lagi Mbak. Iya sih Bu Untari. Karena gini, itu untuk seluruh biaya pendidikan sekolah rakyat itu kan dari seragam, Seragam, makan, asrama ya, peralatan semuanya sekolah pemerintah. dan lainnya. Ditanggung Semuanya pemerintah. negara 100%. Iya, maka memang menjadi beban berat bagi APBD. Nanti saya mau exercise, contoh misalkan yang di Batu itu untuk SMP, setahun habis berapa sih dan meluluskan anak berapa? Lalu akhirnya persatuan anak itu habis biayanya berapa? Nanti mau saya minta ngitung gitu. Oke. Memang artinya harus ya ada sekolah rakyat. Misalnya disubkan begitu ke sekolah negeri yang sudah ada sebelumnya. Tinggal cara pandang dan konsepnya. Kalau cara pandangnya harus ada pendidikan tentang pembinaan karakter di sekolah negeri ya nggak mungkin. Oh, Karena harus ada oke. pelajaran khusus, ada sesi-sesi khusus. Yang kayak misalkan dulu di Taruna Nala itu 3 bulan loh Mbak, itu nggak boleh ketemu sama orang tua. Ya. Saya sampai nangis, aku kayak sama menghubungi ya anakku. ampun, iya. Begitu ketemu di pembaretan itu, dia kurus, tadinya Langsung kurus. kelihatan ya Tapi perbedaannya. nampak dia memiliki tatapan mata yang kayak optimis gitu. Iya, Itu iya, Taruna, itu membayar kami. Oke. Nggak full negara kalau ini, orang tua membayar. Kalau ini full negara, ya wes lah kayak orang miskin nggak apa-apa wes kalau menurut saya. Ngapain juga sih dihemat-hemat banget buat orang miskin. Apalagi ini konsepnya asrama. Soalnya kalau kita berharap, saya sih sebenarnya sejak dulu ketika masih jadi DPRD Kota Malang, Iya. saya mengusulkan tentang bagaimana yang kaya mengasuh yang miskin. Itu jadi program tapi misal ya di lingkungan saya ada orang miskin katakanlah 100 begitu. Di lingkungan orang kayanya banyak di perumahan. Masing-masing ambil satu kan selesai sesungguhnya. Iya. Tapi itu kan tidak bisa semudah itu dilakukan. Mengapa? Karena ada juga yang mereka berkecukupan itu tidak peduli. Iya. Kan banyak Mbak. Kita bicara soal kesetiakawanan sosial itu tadi. Iya. Ya.
Mereka berpikir, ngapain juga aku capek-capek kerja dikasih-kasihkan ke kamu. Begitu. Saya sering dengar gitu. Dia baru mau kalau itu ada hubungannya dengan dia sendiri. Mengeluarkan untuk diri, keluarga, dan sebagainya. Tapi mengeluarkan untuk orang lain, wes kan untungnya buat mereka. Apa untungnya? Saya capek kerja kok. Duit-duit tak cari-cari sendiri kok dikasih-kasihkan orang. Ngono. Lupa pada di dalam dompet kita ada hak orang lain. Nah, itu. Mungkin mengubah karakter atau pandangan seperti itu yang memang agak sulit. Dan sekarang kemudian negara yang benar-benar hadir bisa untuk Sebenarnya kalau agama, semua agama itu kan mengajarkan tentang sedekah. iya Mengajarkan tentang membantu para yatim piatu, orang miskin disebut berkali-kali dalam banyak ayat. Dan saya yakin itu tidak hanya Islam. Di semua agama begitu. Tapi kenapa itu tidak tumbuh? Karena menunggu kesadaran. Sementara manusia yang sadar dengan yang tidak sadar, banyakan yang tidak sadar. Semoga kita termasuk yang sadar. Semoga ya, Bu kita Untari, termasuk ya. yang sadar, mau berbagi. Betul. Gitu, Mbak. Amin. Jadi selalu bermanfaat juga tentunya ya. Kalau mau bagi berbagi kan sesama. akhirnya bermanfaat. Iya, betul Bu Untari. Gitu. Bu Untari, dalam sekolah rakyat itu tentu tidak hanya penilaian kognitif ya. Pemikiran Presiden Soekarno mengenai dedication of life agar generasi penerus itu menjadi penerus bangsa yang memiliki prinsip. Yang terpenting bagaimana kemerdekaan berpikir serta melatih memiliki tanggung jawab. Ya. Bagaimana? Jadi kalau saya berulang-ulang membaca dan mendengarkan dedication of life, hampir hafal. Saya adalah manusia biasa. Saya tidak sempurna sebagai manusia biasa, ya, dan seterusnya. Kata Bung Karno terakhir, maka hidupku hanya akan bermanfaat. Kebahagiaanku ialah mengabdi kepada Tuhan, kepada manusia, agar kemudian hidupnya bermanfaat. Nah, dalam dedication of life-nya beliau ini kan ditulis di akhir masa pemerintahnya. Ketika beliau sudah mulai surut pemerintahnya, saya melihat bahwa beliau membutuhkan meninggalkan kepada kita. Jadi kebahagiaannya itu adalah bila bermanfaat bagi orang banyak. Kalau prinsip ini ada pada setiap orang, nggak ada orang miskin, Mbak. Kebahagiaanku ialah mengabdi kepada Tuhan dan kepada kemanusiaan. Maka Bung Karno pernah bilang, orang tidak akan mengabdi kepada Tuhan dengan sempurna bila dia tidak mengabdi pada kemanusiaan. Ini sungguh kata-kata bijak yang luar biasa. Mengabdi kepada kemanusiaan itu sebenarnya sedang menjalankan perintah-perintah agama kan. Nggak ada kok yang di situ agama itu kekayaanmu PNDW mesti sadarlah bahwa kamu pulang tidak akan membawa apa-apa, begitu kan. Maka perhatikan yatim piatu, anak terlantar, orang-orang miskin di sekitarmu. Selalu itu disampaikan oleh semua agama. Karena saya orang Islam ya saya membaca Al-Ma'un, tulisannya begitu, ya kan. Dan ayat-ayat yang lain. Makanya artinya seiring dengan berjalannya waktu, semoga semakin banyak yang manusia mungkin tadinya belum terbuka hati dan pikirannya, begitu ya Bu Untari ya, menjadi kemudian sadar, mendapatkan Sehingga hidayah. Kalau mendapatkan hidayah dengan penuh kesadaran itu dimulai dari gak medit, Mbak. Iya betul. Orang itu tidak mungkin sadar lek medit itu. Ini boso-boso Jawa ya. Iya. Boso arean. Lek wong medit nggak mungkin. Sekarang mau makan aja dipikir ono wong akeh tutupi mangan dhewe. Gak ngene yo bagi kancane ngono gak gitu. Kalau kita pelit pasti nggak. Kesadaran itu nggak akan tumbuh. Kenapa? Tidak membuka. Iya. Tidak membuka ruang kesadaran. Sudah pelit, nggak mau maafkan, nggak minta maaf, sempurna sudah, iya, ada lengkap yang sudah bisa ya. masuk. Ibu, Bu, ini ada katanya juga sama kurikulum, penguatan karakter. Kurikulumnya gimana gitu ya? Betul, ini seperti apa kemudian yang diterapkan? Ya. Jadi kurikulumnya seperti ini yang bisa kita sampaikan.
Ini karena ada kepemimpinan juga, nasionalisme, betul. terus keterampilan ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan mereka Bu Untari. Jadi kalau kita bicara tentang kurikulum, Iya. kurikulumnya itu yang spesifik itu ditambahkan dengan pendidikan karakter melalui para pembina-pembina. Maka mereka harus boarding school, pagi subuh dibangunkan, sholat subuh bersama, setelah itu senam pagi, setelah itu makan bareng. Di situ kalau kita sering berinteraksi secara terus-menerus, maka kita kan akan tahu karakternya kita kayak apa. Sing tangine angel, apa sempret itu nanti begitu kan. Ini belajar kedisiplinan di urusan bangun pagi. Lalu nanti kedisiplinan saat makan. Ojo sampai sisanya banyak, makan ya harus dihabiskan. Maka memulailah dengan mengambil 1 centong misalkan, Iya. atau setengah centong. Tidak langsung ngebruk nih 5 centong. Jadi Kurang. secukupnya. Iya. Mengukur diri supaya cukup makannya, nggak kebanyakan. Nah kemarin kan wetenge meledos Mbak. Yang tadi medit, yang ini nanti dia kebanyakan ambilnya jadi nggak habis. Nggak habis Mbak. Jadi kurikulum pendidikan formal diterapkan, tapi juga kurikulum pendidikan yang bersifat boarding itu diterapkan. Nanti kalau misalkan boarding, gimana caranya merapikan kamarnya, gitu kan? Kamarnya dirapikan sendiri, selimutnya, bantalnya, kasurnya. Ini kan belajari anak supaya disiplin dan tertib. Contoh misalkan nanti ke depan dia mau jadi pemilik restoran, saat dia tuh tidak disiplin, maka dia nggak bisa mengingatkan pekerja yang nggak bersih-bersih meja makan di restoran. Siapa yang mau di meja makan kotor kan nggak akan mau. Tapi begitu meja makannya bersih, orang pasti datang. Apalagi, contoh. Iya, apalagi kalau bicara restoran kan memang yang diperhatikan sama customer itu kan kebersihan ya Bu Untari. Paling tidak mereka sudah ada ilmunya dari dini, sejak dini, sejak awal. Dan bagusnya jika ini diterapkan sungguh-sungguh merupakan way out yang best practice, way out yang praktikal, yaitu misalkan lulusan SMA, lulusan SMK, mereka mau kerja, ini BUMN, BUMD diminta terima mereka. Oh ya, gitu kan? Saya ketika wah keren banget. Iya betul bagus Keren. Nah kalau keren begini, ya ayolah didukung. Jadi kita bersama-sama semangat untuk bersinergi gitu ya, untuk Prinsip mendukung. kalau saya itu apa ya? Tidak apa-apa duit negara akeh tinggal ngopeni wong miskin. Timbangane kakean kemiskinan. Mending mereka diopeni, diberdayakan, dimandirikan, lalu mereka bisa hidup dari kemiskinan, keluar dari situ, kan nggak jadi bebannya negara nanti. Iya sih. Tapi diberikan investasi melalui pendidikan. Betul, makanya untuk sumber daya manusia. Bu Untari, tapi kalau kita bicara miskin atau kemiskinan ekstrim, ini sebenarnya yang seperti apa sih Bu Untari kondisinya? Jadi kemiskinan ekstrim itu yang penghasilannya, kalau dihitung rata-rata Bank Dunia itu cuma 500.000 sebulan. Nggak, coba dibayangin 500.000 sebulan. Iya. Berarti dia harus terus mencari. Katakanlah 500 saya boleh Mbak dibagi 30. Iya, Sehari kan per harinya. 1.000, 2.000 itu 600.000. Maka intervensi pemerintah, charity, it's okay. Charity untuk memberikan beras, memberikan KISKIP itu sudah benar. Tapi datanya yang harus betul. Ini data SEN, artinya data tunggal se-Indonesia desil 1 yang boleh dimasukkan. Jadi gak boleh anaknya setengah-setengah rodok mampu terus melok-melok lebur ini yo akeh kok. Jadi ini sasaran utamanya adalah Masyarakat kemiskinan ekstrim desil 1. Target utama. Mereka inilah yang sekarang sedang menderita. Kondisi seperti itu apakah memang masih banyak Bu Untari? Di Jawa Timur masih 1,16%. Artinya sekitar 800.000 manusia. 1,16%. Dan ini anak-anak mereka yang disekolahkan. Kalau saya sih, bagi yang tidak setuju, cobalah berganti jadi miskin sebentar. Merasakan gitu ya maksudnya? Ya enggak Mbak? Loh iya. Ayo, supaya berganti bisa peran, merasakan coba sehari saja. posisinya Jadi kan, pemulung. kondisinya kan. Iya. Jadi mereka yang di jalan-jalan, ngamen, apa mau?
Ya memang tidak semua pengamen itu adalah orang miskin, ada juga yang memang senang jadi miskin, artinya sudah dikasih kerjaan juga tetap kembali, itu ada, tapi itu 1-2 lah. Oke. Bukan keseluruhan. Iya, mayoritas kan. Bukan mayoritas. Bu Gitu, Untari, kalau bicara kesiapan sendiri, begitu ya, dengan kita melihat kondisi terkait dengan kemiskinan ekstrim, kemudian kesiapan untuk nanti menyongsong di bulan Juli ini terkait dengan sekolah rakyat. Bagaimana kemudian DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong ini? Kami sudah mendorong dengan memberikan kelonggaran anggaran kepada dinas sosial, kepada dinas pendidikan untuk membantu dinas sosial, dengan efisiensi anggaran itu salah satunya dialihkan ke situ. Karena ada efisiensi perjalanan dinas, Iya. kemudian rapat-rapat, itu kan dikurangi 50%, dialihkan ke situ untuk mendukung program-program ini. Oke, jadi artinya benar-benar dukungan penuh yang diberikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur agar kemudian sekolah rakyat ini benar-benar asal bisa. pokoknya jangan diselewengkan aja lah. Kami sepenuhnya mendukung, jangan diselewengkan. Misalkan belanja tasnya anak-anak itu kriterianya begini, ya ojo ditukokno sing jebol kabeh, gampang jebol, ngono lho Mbak. Artinya yang benar-benar layak lah Iya, ya. Mereka itu juga benar. berhak loh untuk Mereka mendapatkan yang berhak, layak. karena kan sudah kita anggarkan. Jadi pesan saya kepada pihak pengelola sekolah, ya belanjakanlah sesuai speknya, agar mereka juga tidak sekedar jadi objek gitu. Oke. Gini Bu Untari, kalau kita bicara mengenai sekolah rakyat, bukan hanya satu pihak saja yang tentunya bertanggung jawab, begitu ya, terhadap keberhasilan program pendidikan untuk investasi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Harus ada dukungan dari semua pihak, dukungan dari kementerian, dukungan dari BUMN, juga dukungan dari swasta tentunya pada program ini. Untuk kemudian itu tadi kita bicara mengenai serapan untuk lulusan sekolah rakyat. Seperti apa Ibu Untari? Tim pengarahnya itu Menko Pemas, Menko PMK, Mensesnek, Kepala KSP, Kepala BP Taskin. Iya. Pembinanya Mendikdasmen, Mendikti, Saintek, Menak, Mendagri, Menq, Menpu, Men BUMN, Men ATR, BPN, Menpan RB. Penanggung jawabnya Mensos. Tim pengawasnya Seskap, BPKP, Kemenaker, BP2MI, Kemen PPA, para gubernur, bupati, dan wali kota. Tim pelaksananya Wamensos, Sekjen Kemensos, perwakilan kementerian terkait. Tim ahlinya Profesor Dr. Idil Muhammad Nuh, DIE, tim ahlinya. Ini semuanya kayak begini nih, kalau sudah ini dilakukan dengan baik, harus berhasil. Harapannya sendiri agar kemudian memang sekolah rakyat ini tepat sasaran Ibu Untari dan bisa benar-benar memberikan output yang baik begitu pastinya. Maka dibutuhkanlah anak-anak yang direkrut dari data sen itu, data terpadu kesejahteraan sosial nasional itu yang di atas DTKS. Hasil 1. Lebih kepada proses perekrutannya, begitu ya. Rekrutannya diseleksi dengan baik oleh jaringan Kemensos, dan kalau di Jawa Timur ya Dinsos. Itu juga artinya diperhatikan dari proses awal itu sehingga benar-benar bisa tepat sasaran dan benar-benar bisa berdampak luar biasa bagi pendidikan di Indonesia, bagi pemerataan pendidikan, bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia yang selalu ada peningkatan. Begitu ya Bu Untari ya. Menuju Indonesia Emas. Tentunya menuju Indonesia Emas 2045. Ibu Untari, terima kasih. Harapan kita bersama agar kemudian sekolah rakyat ini benar-benar bisa terrealisasi dengan baik di bulan Juli tahun 2025. Matur nuwun ya Ibu. 2025 kok 24 ya? 2025. Oh, enggak. Mau mundur. Ini apa namanya? Merenungi masa lalu begitu. Enggak untuk juga. Introspeksi enggak ya Bu Slip ya? of the tongue aja. Ibu Dr. Anda Sri Untari MAP, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Sami-sami, Tentunya Mbak sehat Tika. selalu, lancar, Sami-sami. sukses ya untuk Ibu Untari. Alhamdulillah, Mbak Tika, semoga semakin sukses juga. Amin, amin, Dan amin. mohon dukungannya pada
para kepala dinas sosial Jawa Timur di kabupaten kota untuk bisa merespon ini dengan baik. Kalau panjenengan belum ada persiapan, ya nggak usah memaksakan diri dulu. Yang 10 yang ingin berangkat itulah yang kita dahulukan. 3 yang sudah siap, mari bersama-sama kita sukseskan. Sekolah Rakyat untuk Indonesia Emas 2045. Baik, Ibu Untari. Merdeka. Baik, Dulur Jawa Timur, demikian Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur yang tadi saya sudah berbincang, luar biasa sekali panutan saya juga ya. Amin. Ibu Dr. Andasri Untari MAP, Ketua Komisi E DPD Provinsi Jawa Timur, penasihat fraksi PDI Perjuangan, dan beliau ini juga merupakan sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Timur. Beliau dari Dapil Jatim 6 Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Batu. Sampai di sini dulur kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPD Provinsi Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.